Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta didik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berjumpa lagi kali ini bersama saya Ibu Rega Regita pada mata pelajaran membatik. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang teknik-teknik membatik. Nah, apa saja macam-macam cara pembuatan atau teknik-teknik membuat batik. Di antaranya adalah yang pertama teknik canting tulis atau yang sering kita kenal dengan teknik batik tulis. Nah, kemudian yang kedua ada teknik jumputan atau ikat celup. Nah, ini mungkin teknik ini lebih familiar ya di kalangan kalian. Kemudian yang selanjutnya ada teknik printing. Berdasarkan namanya, yaitu teknik printing yang artinya dicetak. Nah, dicetaknya ini bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan cara dicap dan juga dengan cara disablon. Nah, nanti kita akan bahas semuanya satu persatu pada materi kali ini. Baik, langsung saja kita bahas teknik yang pertama, yaitu teknik canting tulis. Nah, canting tulis ini merupakan teknik yang populer sejak zaman dahulu, sejak awal pembuatan batik. Nah, teknik ini cukup memerlukan waktu yang panjang dalam proses pembuatannya. Nah, kenapa butuh waktu yang panjang? Karena memang proses pembuatan motifnya ditulis dengan tangan secara manual. Nah, proses awalnya itu tidak langsung menggambar menggunakan canting, tapi kalian harus membuat pola terlebih dahulu menggunakan pensil di atas permukaan kain. Nah, nanti setelah itu baru kalian bisa melakukan pencantingan atau menulis menggunakan canting. Nah, di sini ada contoh canting seperti ini. Nah, di sini adalah gagangnya untuk kalian memegang canting. Gagang ini terbuat dari bambu, sedangkan ini terbuat dari kuningan. Nah, ini adalah tempat untuk menyimpan malam atau lilinnya. Kemudian di sini ada cucuknya. Nanti berfungsi sebagai pulpennya. Oke, kemudian setelah proses pencantingan itu selesai, kalian akan memasuki proses pewarnaan. Proses pewarnaan pun terdapat berbagai cara ya. Ada bisa dicelup, kemudian bisa juga dikuas atau dicolet atau dilukis. Nah, itu sama saja. Ya, nanti setelah proses pewarnaan itu selesai, kamu bisa langsung memasuki proses penggunaan water glass atau penguncian warna. Setelah itu kain harus dikeringkan, kemudian setelah kain dikeringkan langsung memasuki proses pelorotan, yaitu adalah pengguguran malam. Jadi malam atau lilin yang tadi kita sudah torehkan kepada permukaan kain akan dicopot atau dilorot ya. Nah, jadi prosesnya itu cukup panjang. Nah, dari segi motif sendiri, untuk batik tulis ini memiliki keunikan. Keunikannya apa? Kalian bisa menentukan ragam hias apa yang ingin kalian ciptakan. Nah, berbeda dengan motif-motif lain ya. Jadi di sini dengan teknik ini kalian lebih mudah berkreasi menciptakan motif batik yang kalian inginkan sendiri. Kemudian untuk teknik pembuatan batik dengan teknik tulis ini, karena pembuatannya relatif lama, maka biasanya harga jualnya pun cenderung mahal ya, berkisar mulai dari ratusan ribu hingga jutaan. Kita lanjut kepada teknik berikutnya, yaitu teknik jumputan atau ikat celup.
Nah, teknik ini biasanya sudah familiar sekali ya bagi para siswa-siswi SD maupun SMP, karena teknik ini cukup mudah proses pembuatannya, dan juga alat dan bahan yang digunakan pun tidak serumit teknik batik tulis tadi. Nah, namun pada teknik kali ini terdapat kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangannya terletak di motifnya itu. Jadi untuk pembuatan batik dengan teknik ikat celup ini tidak bisa menggunakan ragam hias seperti bentuk-bentuk hewan, tumbuhan. Nah, kenapa nggak bisa? Karena dari tekniknya sendiri itu hanya mengandalkan ikatan dan juga lipatan. Jadi teknik ini mengandalkan ikatan dan juga lipatan sebagai modal untuk memunculkan motif atau ragam hiasnya. Nah, maka dari itu batik-batik jumputan ini lebih cenderung memiliki motif-motif berbentuk geometris. Misalnya seperti garis bergelombang atau lingkaran dan lain-lain. Namun di balik itu semua, teknik batik ini juga cukup populer di kalangan masyarakat. Kenapa? Karena batik ini biasanya memiliki warna-warna cerah, kombinasi warna-warna cerah yang digemari oleh kalangan muda ya atau remaja. Nah, kemudian motifnya yang abstrak pun jadi memiliki nilai seni yang hadir pada batik itu sendiri. Nah, dari segi pembuatan, batik ini cenderung lebih mudah dan juga dapat diproduksi dalam jumlah banyak tanpa membutuhkan waktu yang lama. Nah, kemudian harga jualnya di pasaran juga relatif murah karena memang biaya produksinya yang terjangkau. Baik, yang selanjutnya kita akan bahas tentang teknik pembuatan batik printing. Nah, teknik printing ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara dicap dan dengan cara disablon. Nah, mari kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, apabila kita menggunakan teknik cap ya sebagai cetakannya, maka kita membutuhkan alat yang namanya canting cap. Nah, canting cap ini bentuknya seperti stempel. Jadi di bawah permukaannya itu sudah terdapat motif-motif atau ragam hias. Nah, nanti kita tinggal celupkan canting capnya ke dalam malam yang sudah dicairkan atau lilin. Jadi malamnya ini tetap sebagai tinta. Jadi keunggulan dari batik cap ini sebetulnya pembuatannya lebih singkat sedikit daripada batik tulis. Nah, kenapa dikatakan lebih singkat sedikit? Karena kalau batik tulis di awal kita harus membuat pola terlebih dahulu menggunakan pensil. Nah, maka untuk batik cap ini kita tidak perlu membuat pola terlebih dulu karena polanya sudah terdapat pada canting cap tadi ya. Nah, namun di balik itu semua terdapat kelemahan juga. Kelemahannya apa? Nah, pada proses batik cap ini, jika jarak atau space-nya itu tidak rapat, maka akan terjadi bleber. Bleber itu artinya nanti warna yang kita berikan kepada kain itu akan tembus dan akan keluar dari garis yang sudah ditentukan oleh cap tadi ya. Nah, nanti kalau warnanya sudah keluar bisa bercampur dengan warna lain. Nah, itu nanti akan terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi lebih rentan terjadi kesalahan pada batik cap ini jika dilakukan tidak berhati-hati ya. Nah, untuk batik cap ini juga terkendala oleh varian motif. Jadi kalau batik cap ini motifnya itu kan sudah ada pada canting capnya. Nah, jadi kita tidak bisa menentukan
sesuai selera kita. Jadi sesuai yang ada ya, sesuai canting cap yang ada. Nah, kalau mau memiliki varian motif, maka kita harus memiliki canting cap lebih dari satu gitu ya, supaya ada kombinasi cap-cap yang lain. Nah, yang saya katakan tadi, mungkin untuk pemula atau pembatik amatir itu akan kesulitan pada saat mencap ya, kegiatan mencap itu. Namun jika dilakukan oleh seorang ahli di bidangnya, nah ini akan menjadi cara yang sangat praktis untuk membuat batik. Nah, batik cap ini juga pembuatannya cukup singkat jika dilakukan oleh ahli ya. Nah, dapat menghasilkan banyak lembaran kain dalam waktu singkat. Nanti prosesnya bisa mengikuti langkah-langkah seperti pada batik tulis. Setelah dicap, lalu dilakukan pewarnaan, kemudian dilakukan pelorotan dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya batik printing menggunakan teknik sablon. Nah, teknik sablon ini, pembuatan batik ini dengan menyablon biasa itu sama, membutuhkan alatnya pun sama. Kita membutuhkan screen yang sudah diberi motif ya. Nah, kemudian tekniknya sama dengan menyablon kaos atau kain-kain yang lain. Nah, teknik ini juga cukup praktis, dan batik-batik yang beredar di pasaran dengan harga yang cukup ekonomis itu kebanyakan dibuat dengan teknik printing ini. Namun walaupun teknik printing ini dibuatnya mudah, kemudian cepat, nah ada satu lagi yang menjadi kekurangan dari teknik ini. Nah, apa sih kekurangannya? Ya, salah satunya adalah motif yang sama. Motif yang beredar di pasaran itu cenderung sama, banyak sekali yang pasaran motif-motifnya. Berbeda dengan teknik yang dibuat dengan tadi menggunakan canting tulis ya. Kalau menggunakan canting tulis itu kita membuat pola sendiri, membuat bentuk sendiri sesuai selera kita, sehingga itu meminimalisir adanya kesamaan kain yang satu dengan yang lainnya. Nah, hal ini juga yang membuat batik tulis tadi itu harganya cukup fantastis ya. Mungkin itu saja yang Ibu paparkan pada penjelasan pembelajaran kali ini. Nah, selebihnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat portofolio meliputi pengertian, kemudian alat dan bahan, juga kekurangan dan kelebihan dari setiap teknik pembuatan batik yang tadi Ibu sudah jelaskan. Silakan Ibu minta kalian menonton video di YouTube ya terkait pembuatan batik dengan masing-masing teknik yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian kalian catat apa saja pengertiannya, kemudian alat dan bahan apa saja yang digunakan pada saat melakukan teknik tersebut. Dan juga yang terakhir, silakan kalian bandingkan dari ketiga teknik tersebut, apakah terdapat kekurangan atau keunggulan dari setiap teknik tersebut. Nanti tugasnya dikumpulkan setelah pembelajaran ini diterbitkan. Baik, itu saja yang Ibu sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum